Iya sih. Dia dia kedua. Jadi mau habis sudah keluar. Ya, dan kita masih tetap diizinkan oleh Allah bisa tetap sampai akhir hayat kita beriman. amin. Tapi ujian jangan sampai dilupakan. Masuk ujian ada sebelum berjalan. Rasulullah mengajarkan innal bala fil badani wal mali wal walad. Ujian itu ada pada badan kita, ada pada mali harta kita, dan ada pada walad anak kita. Itu tiga ujian kita. Lolos kita dari ketiga-tiganya, itu namanya orang sukses. Lalu dari maksud ketika kita melakukan ujian datang kepada kita, ternyata kita lulus dengan bersamaan. Ujian badan, dalam proses sakit-sakit, mengalir kita. Amal, bisa dokter mobil kita? Dia bisa mengajarkan bantu-bantu, yaitu menghilangkan diri. Makanya jangan terlalu berpatokan. Nah, kalau tidak ada orang-orang yang kita yakini bisa membuat kita sehat, lalu kita stres. Jadi hari ini Bapak bahagia bagaimana derita Gaza hari ini. Itu risiko senang-senang salat, aman-aman, ada masalah di kita. Kalau aman bisa minum teh tarik, ada. Kalau ada orang kita bisa pasang. Tapi di orang Gaza Muslim kita, bagaimana? Sejak tahun 48 mereka menderita, bukan baru, bukan 2 tahun. Tahun 48 datangnya si Yahudi Askenazi ke situ. Mereka datang dari mana? Netanyahu itu orang mana? Itu orang Polandia, bukan orang Israel. Netanyahu itu orang Polandia. Iya, ini mereka.
seluruhnya datang. Ini karena ada kesepakatan di Eropa. Mereka itu ingin membuat negeri baru yang mereka bisa kuasai, dan di situ sangat banyak sekali aset dan mereka tidak tahu. Itu Gaza hanya berisi orang saja dengan Masjid Aqsa. Di dalamnya juga ada tambang. Jadi karena orang-orang itu adalah salah satu bahagian dari ujian kita. Ujian untuk badan kita. Di badan kita itu harus ada ujiannya. Itu makanya bangga. Solusi untuk mereka itu adalah ayat Allah. Kutiba alaikumul kitab. Diwajibkan oleh Allah kepada kita sebenarnya adalah untuk kita. Menyampaikan kata kita itu, atau kita lagi guru-guru kita tidak boleh menyebutkan. Tapi kalau menyampaikan kutiba alaikumusiyam, itu semangat mereka. Semangat saja, buku-buku. Ada kan? Karena di situ puasa ditantang oleh berbuka. Terus semangat kita. Ada kawan kita banyak yang puasa Nabi Daud, Masya Allah. Luar biasa ibadah. Tapi kita lupa kutiba dalam Quran bukan satu buah ayatnya, banyak yang lain. Itu jangan lupa untuk itu. Ini ada ayat Allah juga di surat Baqarah yang dekat-dekat dengan surat kutiba alaikumusiyam. Sementara Ramadan akan datang kan? Kurang lebih 1 bulan setengah lagi. Kalau dikatakan pula oleh Allah kesempatan untuk mencari pahala lagi, seolah-olah mencari pahala itu Ramadan saja. Itu lupa bahwa ada ibadah juga di dalam ayat lain yang kita tidak persiapkan, itu akan menanggung badai kepada diri kita sendiri. Punya mengingatkan kepada kita, kutiba alaikumul kitab, diwajibkan kepada kamu kita. Kita tidak sama dengan jihad. Kalau jihad itu terlalu luas, bisa berisi kesungguhan, bisa berisi semangat beribadah, bisa berisi kasus perang, bisa berisi tentang menuntut ilmu, bisa juga kasus kita menyiapkan sistem negara kita dengan sistem kekeluargaan kita dan masyarakat. Tapi kutiba alaikumul kitab maknanya cuma satu, tidak ada yang lain. Hanya Ibnu Abbas meriwayatkan kutiba alaikumul kitab artinya harbu. Kalau perang itu takut. Nah, orang nggak takut dengan perang. Itu contohnya Gaza. Takut mengirimkan. Tetapi di dalam kata kita, di situ ada kata syahadat. Sementara kata jihad ada syahadatnya. Berarti kan hadis riwayat Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah, umirtu an uqatilan nas. Tidak ada kata umirtu an ujahidan nas. Artinya umirtu, aku disuruh kata Allah uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Maka disitunya dari Rasulullah berperang. Berperang itu disebut. Atau berperang itu jahit. Targetnya itu jahit. Berperang itu dalam makna pikiran kita di masa lalu adalah orang saling berpukulan. Ba'dukum yadribu ba'dukum biqabah. Mereka saling memukul, saling menghantam, saling menghilangkan nyawa. Itu makna dasar. Tetapi target dari Islam berperang bukan itu, bukan membunuh orang. Kita jadi adil. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Targetnya berbeda. Aku disuruh oleh Allah kepada Rasulullah SAW supaya untuk memerangi manusia sampai hatta yashhadu, sampai mereka itu bersaksi, bersyahadat mereka bahwa tidak ada lagi Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Kalau pembagian tugas berperang itu punya target. Targetnya adalah orang itu bersyahadat karenanya. Disitulah muncul
khilal suyuf, pada naungan pedang. Kalimat itu diserahkan oleh para ulama-ulamanya. Apa maksudnya? Apakah kita harus membunuh kamu? Oh ternyata tidak. Di situ diterangkan yang dijelaskan oleh pengarang. Juga dijelaskan oleh Umdatul Qari dalam kitabnya. Maksud yang dimaksud dengan perang itu ialah kita tuh harus membuat sistem melindungi diri sendiri. Sebab perang itu adalah perlindungan terakhir dalam penjagaan sebuah negeri. Jadi innal himmatal qarya min himmatil Islam. Sesungguhnya negeri yang aman itu adalah negeri yang dijaga oleh peraturan Allah. Kalau tidak ada peraturan Allah lagi, maka negeri itu tidak bisa aman. Kalau tidak aman negeri itu, maka kita juga tidak aman beribadah. Jelas nampak target yang ingin dicapai. Itu diterangkan juga oleh Imam Mawardi dalam kitab Sultaniyah. Pelajaran seperti ini Bapak-Bapak tidak ada diterangkan oleh guru kita. Karena itu wajib kita ikuti. Jadi kita harus tahu siapa kita. Kita adalah Muslim. Jangan menyebut kita Muslim. Dalam surah Al-Hadid disebut huwa sama umul muslimin. Dia Allah itu memberi nama kamu kita muslimin, muslim. Jadi kita pun muslim saja, seluruh kaum muslim. Baik dia dengan tingkat keilmuannya yang bergelar sarjana, S3, S2, S1, malah kalau perlu tidak sekolah sama sekali. Asalnya beriman kepada Allah, maka dia adalah muslim. Berlaku hukum pada mereka, berlaku hukum pada mereka. Kalau hanya melakukan kebaikan, maka dapat syukur. Allah memuji mereka dalam surah Rahman. Al jazaa'ul ihsan illa bil ihsan. Tidakkah balasan berbuat baik itu adalah juga kebaikan? Iya, juga kebaikan. Harus kamu. Bagaimana dengan orang yang berbuat dosa? Wa jazaa'u sayyi'atin jasayyi'atin bil misli. Dan balasan untuk orang yang berbuat buruk juga keburukan yang sama. Kalau misalnya itu tidak ada penjagaan sebuah negeri pada negeri-negeri Islam, ini mungkin kita memperbiarkan negeri kita lalu diserbu oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Itu tidak proteksi Brunei. Saya tahun 47 merdeka dari penjajahan Inggris. Apa tahun 45 merdeka? Kecuali hari ini. Nah, mana kita yang hidup dengan Islam dengan sistem yang damai dalam hukum Islam? Indonesia atau Brunei? Fakta kita lihat. Mereka juga Muslim, kita juga Muslim. Pimpinan mereka juga mengaku Islam, kita juga mengaku Islam. Mana dia? Bagaimana kok bisa mereka lebih damai daripada kita? Apa yang terjadi? Karena mereka mengikuti tata aturan Islam. Kalau kita masih mengikuti tata aturan Belanda, di sini kan aneh. Jadi itu salah satu yang membuat kita rabah di dunia hari ini melawan musuh-musuh Islam adalah karena kita tidak memproteksi diri kita sendiri. Jadi ada kekuatan pada kita. Sebetulnya kita cakap orang Brunei itu tidak lapar, tak tahu lapar. Seandainya kita lapar, dilaporkan oleh ICW misalnya. Salah satu lembaga yang melaporkan korupsi di dunia tentang Indonesia. Berapa banyak koruptor di Indonesia? Tuh, Pak Prabowo sendiri melaporkan sebagai presiden. Jadi kalau bila keluar dari Indonesia menuju rapat-rapat di negeri lain, maka cek Pak Prabowo di wartawan dari beliau. Ternyata kita malu, menangis kayak mendengarkan. Itu yang paling banyak malingnya itu Indonesia. Rekor. Malingnya. Nol malingnya, Pak. Nol koruptor. Kenapa? Karena mereka melaksanakan sistem Islam. Kenapa kita maling kita sekarang? Karena maling di negeri kita bisa disogok pejabatnya. Oh, itu tidak sogok.
Tapi balik mereka datang ke negeri kita, kita masih bertahan memakai hukum itu. Kenapa kita bertahan memakai hukum itu? Maka cek Profesor Said Safi, salah seorang dari sarjana hukum Indonesia, juga guru besar dahulunya di Universitas Indonesia di Jakarta. Untuk mengatur Indonesia ini perlu hukum Belanda. Ini masuk di akal kita. Dunia beragama Kristen. Kenapa kita dipaksa mengikuti hukum Belanda? Karena Belanda yang datang ke negeri kita juga berhukum dengan hukum Kristen juga, itu sebabnya. Jadi jangan heran kita, kenapa hari ini jumlah Muslim menyusut tajam. Apa bahagia telah ada ini di dalam pesantren di negeri kita, pakai jilbab juga, tetapi di haluannya besar. Itu tidak kalah dengan mereka silakan. Tetapi pemimpin-pemimpin Islam kok bisa membiarkan rakyat yang murtad? Mana mereka? Padahal kita adalah pemimpin dunia. Mari kita kenal Allah. Kullukum ra'in. Semua kamu itu harus jadi pemimpin. Kalau memang kita jadi pemimpin, nah, jangan lupa sambungan hadisnya. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu akan diminta pertanggungjawaban tentang orang yang kamu pimpin. Itu mulai dari skala keluarga terus sampai ke atas. Itu fakta. Jadi tidak bisa kita melakukan sendiri. Seorang ayah adalah pemimpin bagi anaknya. Lalu anak dan keluarganya. Kalau anak istrinya tidak sholat, contoh sederhananya diberi oleh Rasul, anak tidak sholat, ibunya tidak sholat. Nah, ini adalah yang menanggung dosa siapa? Sang suami. Suami yang menambah saja. Oh, saya suami yang rajin beribadah ke masjid, masya Allah. Lalu anaknya tidak sadar, atau dia diam saja. Suami yang saleh namanya sakit kita namanya. Dia sakit namanya. Harus disuruhnya istrinya anaknya untuk sholat. Nah, itu baru suaminya bisa jadi rakyat, menjadi pemimpin dia, jadi rakyatnya. Lalu kalau misalnya dari keluarga tadi muncul calon kandidat untuk jadi pemimpin di posisi yang lain. Kalau di rumah tangga mereka itu sudah kuat menjaga sholatnya, harusnya baca umar berkata, ketika jadi pemimpin tidak mungkin dia korupsi, tidak mungkin. Sebab karena sudah dididik dari tata aturan Islam di rumahnya. Ini yang longgar pada kaum muslimin di Indonesia. Kita harus membangun ini kembali. Kita harus jadikan diri itu adalah sang pemimpin itu kullukum ra'in. Kamu itu adalah pemimpin. Dan ibu juga pemimpin. Dia sebagai ibu. Al-ummu ra'iyah. Itu kisah Nabi. Ibu itu juga pemimpin. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ini akan ditanya tentang pemimpinnya. Makanya pembagian ibu juga harus tegas. Yang ibu terlalu lunak. Jadi cermin gitu. Cermin staff. Jadi begitu kalau dibangi itu staff, begitu ada akhirnya kirim. Karena walah tumbuh. Dan semua itu kesayangan kita kepada kalian kan harus ditegaskan. Orang-orang Islam itu dia diciri oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri yang menyuruh asyiddaa'u 'alal kuffar. Ciri-ciri Muslim itu adalah kalau ada orang melakukan tindakan yang melanggar aturan Allah, bahasa Islamnya kufar, maka kita asyidda, harus tegas. Pahami Allah. Mengejar itu saja kita takut. Kejar kabar itu. Kita dijawab apa sekolah itu. Ini lah bayar pajak tuh. Lupa membawa helm bukan ada kesalahan besar. Saya di dunia ada 10 negara tidak pakai helm di dunia. Kita kena takut. Karena masalah pakai. Kenapa di negeri itu anak-anak sekolah itu ditangkap oleh apa? Itu takut Pak.
Saya melanggar hukum sih ya dilanggarnya. Mari kita sama-sama melaksanakan hukum. Karena memang disepakati itu harus melaksanakan lalu ketika di tengah jalan tilangnya jangan dibayar. Ikut tilangnya dibayar juga. Gimana caranya? Ini curang namanya. Itu banyak kejadian di Semarang. Kawan seorang polisi, saya buat dengan dari Indonesia. Diusul supaya diberlakukan hukum sesuai dengan hukum yang ada. Tetapi jangan terima tilang pakai fulus. Sebab tilang pakai fulus tidak ada. Masyarakat ada di hukum itu. Kalau yang sidang tidak mana jadi. Ketika saya hukum surat itu pada pegawai itu dari Republik ini, itu dulu yang dibaca oleh setan-setan. Itu masalah. Setan itu yang maksud adalah saudara tajam, itu setan apa? Jadi nampak peluang-peluangnya, tidak, kan kacau. Jadi kau harus diluruskan, anak kecil-kecil itu yang membuat itu jatuh. Orang bahagia ini Indonesia di masa anak itu keluar negeri paling bisa jadi anak buah. Dia bisa jadi CEO, jadi manajer. Mereka sudah menutup pintu seluruhnya. Kenapa? Karena terjadi kecurangan-kecurangan pada orang itu ketika keluar negeri. Sederhana saja Pak. Negara Prancis memperlakukan sejak tahun 1985. Ada orang itu yang sangat cerdas, sarjana bergerak S3, luar biasa darah. Ketika masuk di situ ke dalam kantor-kantor kan dalam sebuah kendaraan-kendaraan seperti tram nasional mereka, itu harus masukkan poin C. Nah, dimasukkan poin baru buka pintu. Hampir seluruhnya begitu. Kita ingin membeli sesuatu, masuk poin baru terbuka lemari. Lemari itu berada di seluruh negara Prancis dan seluruh Eropa juga sudah menjadi hal yang bersama. Ada orang Indonesia jadi ada pengalaman kan. Baca Itali. Nah, maka baiknya ke koin itu di lubang sekete. Talinya sangat halus karena dari nilon. Ya, kan cerdas tak? Dimasukkan ke koin. Kalau bunyi, tarik lagi Pak. Ibu jadi kepalanya ada CCTV. Dan tekanannya aja. Bila dikerajokan sekian masuk. Jadi kalau yang mendaftar apa bahagia. Kita lihat data-data pribadi CV. Lalu dibaca, Masya Allah. Jadi puji-puji sangat mantap. You are smart guys. Mantap Pak puji-pujinya. Tapi Anda tidak bisa bekerja di sini. Saya apa? Aku seorang muslim. Saya apa? Ini CCTV. Jadi sekian puluh CCTV melaporkan di seluruh negara bahagia. Di seluruh distrik provinsinya. Menyelesaikan menarik koin di kereta. Untuk jadi sadar menarik koin di pintu sebuah gedung. Ternyata sadar menarik koin di banyak sekali yang menarik. Jadi tidak pernah bayarnya di situ. Selama di situ tinggal sekian tahun, tidak pernah hanya membayar. Lihat tidak? Iya, hebat. Itu namanya clever namanya. Apa itu bodoh tuh, silih namanya. Karena dampaknya itu meninggalkan rezeki kita. Ini dibuat bertulis. Dari mana Anda? Orang Indonesia. Masya Allah, hebat sekali. Bangga. Kamu dari Indonesia ya. Maka dikeluarkan peraturan untuk Indonesia. Ada sebebas itu. Seluruh orang Indonesia datang periksa dulu. Cek CCTV. Dan cari gelar-gelar. Yang mengandung gelar mereka. Menular ke negeri lain. Kasus kuis juga hal yang sama.
Pindah ke Bulgaria, ternyata orang Indonesia juga. Masya Allah. Pindah ke Turki, orang Indonesia juga. Masya Allah. Hebat sekali orang. Jadi kalau untuk curang, lihat, cerdas. Itu yang smart. Tapi jangan. Cuma konyol, jadi heran kita kenapa kita tidak terlalu bernama di luar negeri. Tidak ada famous kita. Tidak terkenal. Alangkah hebatnya itu hanya dalam media saja. Di media yuk, wah, you are from Indonesia, oh you. Nanti orang kata dan si jadi orang yang dia mereka. Jadi jodoh harus mencari kembali ke sistem kita. Kembali lagi kita orang Islam Indonesia, kita bukan kafir Indonesia. Oleh karena itu kita punya hak aturan sendiri. Tata aturan itu adalah aturan Allah. Tata aturan Allah ini harus disusun rapi kembali. Sayang sekali Bapak bahagia, menurut Bapak Said itu yang ini beliau melaporkan kepada kita bagaimana rusaknya negeri ini. Jadi podcasting ketika dia saya dulu dia luas, dengarkan. Beliau itu tidak dipecat oleh Pak Jokowi, dia tidak dipecat, dia mundur. Beda dengan dipecat, yang dipecat itu melakukan kesalahan jelas dipecat. Ini tidak mundur karena ingin melihat terlalu banyak kecurangan dalam sistem. Beliau tidak tahan melihat itu. Dan kenyataan hari ini memang terjadi di negeri. Bayangkan Bapak bahagia, ibu ulang agak bambu di laut. Hebat ya. Hebat tidak? Karena tahu orang laut. Biasanya bambu itu kalau dimasukkan ya mampu tidak. Ini bambunya tidak mampu. Bagaimana cara buat bambu masuk aja, lalu tidak mampu. Karena dalam lubang bambu itu sudah ada cor semennya. Siapa yang bisa membuat cor semen di dalam bambu kalau tidak orang kaya? Orang miskin mana? Untuk aku non, ada duit tambah kaya di situ. Dari Muara Engke itu sampai ke Bekasi, dari Bekasi terus sampai ke Banten bagian tengah selatan, masa lagi besar sekali. Itu mencapai hampir sekitar 70.000 kilo. Hampir dekat dengan dari Sidoarjo ke Padang. Siapa yang malu menjadi bambu banyak? Kalau tidak orang berkulis, pasti banyak kulis orang. Dia nyatu dia ketemukan. Orang Cina juga. Lalu dia merasa orang kita. Siapa melaksanakan di daerahnya? Ternyata kadesnya. Ini kepala desa itu masalah ini. Kenapa bisa dikata Jokowi sebenarnya? Apa yang dimau oleh mereka? Ternyata mereka ingin meniru baik. Kenapa tidak? Jadi foto baik. Baik negerinya tinggi. Sudah itu betul duitnya pantai. Pantai itu betul menjadi hotel pula kembali. Itu namanya reklamasi. Dubai membuat reklamasi pantai itu khasiatnya dibelinya. Kalau yang di Jakarta apa ya? Khasiatnya tidak beli. Dia panjang saja. Itu ada di ketemukan data-data menurut pelapor kepada Pak Presiden Prabowo. Aduh, harga tanah di daerah Bekasi itu 35.000 meter. Masya Allah, sangat mahal sekali. 35.000 meter. Tanya ke Kamaluk, apa tanah itu Kamaluk? Bisa sampai 5 juta. Ikut di Jakarta 35.000 aja basic. Tapi ini karena ada orang nawak sebagai calonnya, nyojo orang Cina itu berjuta-juta. Inilah yang membuat saudara itu tidak terbatas. Hari beberapa masa yang lalu di Januari mereka demo. Mereka tidak melawan pemerintah. Mereka meminta haknya. Tanah itu kami jual sekian kenapa jadi 35.000 meter. Puluhnya itu siapa? Tanahnya kalau pakai siapa? Jadi itu diketemukan orang yang membeli itu adalah apa sih? Namanya equal.
termasuk Cina lingkungan. Kalau kita baca data-data beliau, itu beliau bukan asli orang dulu sih. Kita datang dari Cina daratan beberapa tahun yang lalu. Jadi pemilik tidak sampai aku. Dia disebut pik namanya. Bapak harus tahu. Aku derita muslim di situ akan menjadi derita kita di Sumatera Barat. Sebab karena Sumatera Barat juga diserbu oleh mereka. Itu sudah memiliki tiga kasus yang sedang terangkat di atas, sedang blow up di media. Satu adalah Ayah Bangi yang telepon pasangan. Itu mereka sudah tambang. Yang menjaga tambang juga aparat kita. Izin penambangan tidak ada. Kami dari pusat aja. Bagaimana caranya? Ini darah milik kita, tetapi undangnya dari pusat. Aneh. Jadi Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sudah menambang orang Cina. Kita menambang ditangkap. Seperti kasus di Solo. Berapa orang Solo yang tertangkap? Kenapa tidak dilepaskan sampai hari ini? Itu kasus-kasus yang jelas di LBH. Kasus-kasus di kantor LBH kita lalu. Masalah luar biasa sekali. Kenapa tidak kepada rakyat? Yang terakhir sedang diusahakan oleh mereka adalah Maluku. Maluku terus ke Tambang. Itu nanti akan di Cina. Orang Maluku saja tidak tahu bahwa itu ada emas. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka pembahasan kita tidak punya berlindung di negeri ini. Islamlah yang bisa melindungi pemiliknya. Pokoknya kita terserah mantu bila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang membela miliknya, hartanya dirampok oleh orang, sempat dia terbunuh, maka nilainya mati syahid. Itu yang sedang terjadi di Banten kali ini. Berapa orang yang membeli? Tidak ada kita tahu. Ustaz kita ada di situ. Ustaz Alvin Tanjung. Silakan lihat podcast. Beliau melaporkan sekian belas meninggal selama minggu kedua Januari. Dan berapa orang yang terusir? Ribuan orang yang marah. Jadi tidak gampang, tidak ada penduduknya. Nol penduduknya. Kemana mereka? Masyarakat dari diketahui. Hilang saja mereka semua. Jamaah ini hilang, nenek-nenek juga. Negeri apa itu? Mana pemimpinmu? Ternyata kita orang yang tertipu selamanya. Kalau selama kita tidak melaksanakan hukum Islam, maka kita akan gigit terus oleh setan-setan. Ayo, pokoknya sebelum bacalah Quran, cari ayatnya, cari tafsirnya. Ayat ceritanya tentang siapa? Tentang apa pihak? Tentang muslim. Kemudian kita terkenal dengan tugas bahwa kita di dunia tidaklah pergi main di sini. Itu di sini adalah untuk menyelesaikan kasus dunia. Pokoknya lahir Islam adalah solusi. 110 surat Imran mensolusikan itu. Kuntum khaira ummatin, kamu umat terbaik. Bila terjadi umat terbaik, kalau kamu nanti tak murung bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ada yang baik kita dorong orang. Kalau ada yang salah kita stop orang itu berbuat dosa. Siapapun di antara kita, walaupun keluarga itu sendiri. Jangan kita biarkan nanti hancur habis kita satu. Jadi itu yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan jadi pengingat kita sekaligus mendapat pesan dari Bapak Nantio, Bima, sebagai grup di dalam kami komite aksi menyelamatkan Indonesia. Situasi kita di Indonesia hari ini adalah situasi darurat. Tahu atau tidak tahu kita, dari orang-orang di pusat sudah melaporkan ke daerah. Ambo sebagai calon dari kelompok kami Sumatera Barat melaporkan bahwa inilah fakta negeri kita. Mari kita sama-sama jaga iman kita. Mari kita jaga situasi negeri kita. Dan kita mau diadu domba oleh orang-orang aneh-aneh. Walaupun bermerek guru, bermerek ustaz, bermerek kiai. Tetapi kita lawan itu adalah